Allah belum ini Monji CRA. Subhan semua ada yang tangan melanggar. Ini coba apa? Busuk. Aku tak ada di tempat Wes Al-Qarni. Ini para ibu-ibu lagi tidur-tiduran. Gak apa-apa lah, mumpung naik gini. Niki abahnya sudah standby Di depan pintu. di koperasinya JRA juga sudah buka. Selesai. Assalamualaikum. Di tempat Wes Al-Qarni ini para ibu-ibu lagi tidur-tiduran. Bapak Ustaz, Marianto, Pak Fahri. Marianto. Pesertanya nggak isi mau kayak? Pesertanya mau nggak isi? Ini kan lima alumni ini. Bisa tak pengen aku kan? Tidak. Di Malang berapa? 45. Daun kota. Berarti 5. Berapa kali? Malang Raya. Kabupaten 4. Yang itu ngomong gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dumateng para sedulur-sedulur praktisi Pak Siti ataupun Siti Pak. Wabil khusus dumateng mujis kita Al-Mukarram bersama, yang mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, Amin. diberikan kesehatan yang sempurna, Amin. dimudahkan segala urusannya, Amin. sehingga sakit terus membimbing kita meneruskan risalah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada hari ini sakit bersilaturahim bersama-sama dengan jumlah praktisi yang kurang lebih 55 biji 56 orang beserta dengan Sri Kandi bagian tim warak. Yang kalau bersama para Sri Kandi tidak khawatir kaliran di jalan. Alhamdulillah kedatangan kita ke Panjenengan Gus yang pertama itu silaturahim menyambung
tali persaudaraan, juga menyambung sanad robitoh keilmuan, juga menyampaikan salam saja konco-konco praktisi yang tidak dapat hadir pada hari ini. Dan selanjutnya kita berkumpul bersama-sama di hari ini tiada hari tiada bukan untuk yang pertama tadi silaturahim dan menyampaikan salam. Mungkin ada nganyari ijazah juga, dan di dalam silaturahim ini juga saling tanya-tanya kabar, juga saling sharing-sharing keilmuan dan bermacam-macam lagi, yang mana dihimpun dalam satu wadah yang namanya silaturahim, yang jenengan kasih nama open house. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa keberkahan, bukan hanya berkah dunia tapi juga berkah akhirat. Amin, amin. Dan jangan lupa yang terpenting ridhonya panjenengan, juga doanya panjenengan. Semoga kita praktisi dari tim Raja Wali Kabupaten Malang bisa mengemban dakwah bil Quran, mendakwakan Al-Quran sebagai sifat obat yang pertama dan utama. Saya kira cuma itu, lebihnya ada ini wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ya jalil iktisar al-kifah. Semoga kerawuhan panjenengan semua ini senantiasa sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, ayyum satolahu fi rizki fi asarihi, rezeki yang seret kreditannya macet, dengan umroh tak hasil-hasil, semoga Allah berikan hasil maksud. Amin. Wasian halalan thayyiban mubarakan. Usaha fi asari, semoga diberi keturunan yang soleh-solehah, keturunan yang lebih soleh daripada Kang Soleh, lebih alim dari panjenengan semua, lebih sejahtera daripada panjenengan semua, lebih menjadi orang lebih zuhud daripada kita semua, keturunan yang bukan dzurriatan di'afan, tapi keturunan Rabbani, keturunan min ahli Quran. Allahumma al-Fatihah. Dan suatu ketika kita ini akan berbeda pendapat, dan tidak mungkin kita tidak berbeda pendapat. Ya, salah satunya wakil sekretaris siapa namanya? Ya, Kang Agus. Mungkin istri beliau mengatakan ganteng, tapi sebagian orang, kebanyakan bahkan mayoritas ngomong dia ini ireng. Maka ireng dan gantengnya ini adalah kondisional. Maka maksud saya ketika orang berbeda pendapat dengan kita, itu bagian hal yang dikehendaki Allah, bagian dari takdir. Maka sejauh apapun perbedaan pendapat, karena di luar kita kan banyak komunitas, jangan sampai putus silaturahmi, karena layak jannah qadir rahim. Jangan sampai blokir-blokiran Facebook, blokir-blokiran nomor, terus nggak saling sapa lebih dari 3 hari.
la yakhillu lil muslimin ayahjurahu fawqa salah ayat. Jadi kita dilarang Nabi untuk saling tidak menyapa. Gara-gara apa? Rebutan pasien, bisa juga berbeda pendapat, pandangan. Ini ngomong kata soleh, ini santet. Tapi kata Kang Sobat Agus, bukan, ini psikologis. Beda, ada ilmi, ini gak duit. Perbedaan diagnosa ini jangan sampai jadi alasan untuk memutus silaturahmi. Ya kita hargai, dan mudah-mudahan kita terus bisa silaturahim ini kuat hatta ya'tiyanal yaqin, sampai Allah Ta'ala mencabut ruh kita ini. Semoga silaturahim ini sampai ke akhirat, bahkan ikhwanan ala sururi mutaqabilin, di sana berdipan ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Amin ya rabbal. Untuk mewarnai majelis kita ini majelisnya majelis bebas saja, jangan tegang-tegang, karena sesuatu yang tegang itu awalnya suatu ketika akan bagus. Maka tidak usah tegang-tegang, biasa saja. Untuk mewarnai majelis kita ini, mari kita baca sholat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalli ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tula ilaih layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tula ilaih layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tula ilaih layali wa tula dawam. Allahumma salli
إنا وترسلنا سنة طاعته Amin. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Ayo rokat, ayo hadirun para Siti Prak Siti dan si Prak Siti yang semoga Allah memuliakan. Pertama yang ingin saya sampaikan, karena di luar sana sudah mulai muncul sebenarnya banyak juga sebelum ini, dan ini ditambah fenomena lagi, ada orang ngaku Imam Mahdi, ngaku komunikasi dengan Nabi Khidir. Bahkan saya pernah itu praksiti, karena saya bukan anggap praktisi, dia itu praksiti, ngomong ke saya, Gus, di samping Gus Sama ada Syekh Abdul Qadir Jilani, di samping Gus Sama ada Imam Mahdi, bla bla bla. Saya lihat karena dia jomblo kayak Soleh, saya abaikan. Saya lihat, wah, di kepalamu ini ada bisikan. Maka suatu ketika panjenengan harus punya guru lebih dari satu. Kalau saya bukan, sekali lagi, bukan guru rohani, bukan guru mursyid thariqah, bukan. Tapi saya ini memang cuman ahli ruqyah saja, dan lebih dari itu. Maka kami nggak melarang, saya apalagi yang melarang. Kalian harus punya guru juga, guru spiritual. Kalau bisa thariqah, ya alhamdulillah. Maka saya kasih satu tip supaya mencari guru yang benar, yaitu guru yang dia ini mengajarkan istighal billahi azza wa jalla, sibuk dengan Allah, sibuk dengan zikir, sibuk dengan muraqabah, sibuk dengan ngurusi tatanan hati. Adapun istighal selain Allah Ta'ala, keramat, ngomong Nabi Khidir, ngomong kegaib-gaiban, sudah jelas, atau mengajarkan sesuatu yang kesaktian, supaya istighol dengan kesaktian diri kita sendiri, supaya tembus nerawangnya dan seterusnya. Ada selain maksud selain Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan itu tidak benar. Artinya jauhi guru seperti itu, karena suatu ketika akan menumbuhkan hati kita sifat sombong. Sekali lagi, guru yang baik, guru rohani yang baik, guru thariqah, itu adalah guru yang apa? Istighal billahi azza wa jalla, yaitu selalu mengajarkan kita tazkiyatun nufus, kebersihan hati, seperti itu. Walaupun orangnya nggak ada titelnya, tapi kalau sudah mengajarkan kesaktian, kegaib-gaiban, terlalu ini terus muncul ini, yang nanti kita mau jadi wali. Kalau misalkan ajarkan dan sebagainya, meskipun dia ini namanya soleh, ya tetap toleh, artinya gurunya nggak baik. Oleh sebab itu, carilah guru yang memang betul-betul mengajarkan kepada cinta Allah dan Rasul dan cinta akhirat. You understand? Yes. Pokoknya paham nggak paham ya sih. Yang kedua, ayat ruqad, bahwa selain kita ini berobat dengan Quran, ada beberapa obat yang dianjurkan syariat. Salah satunya sholat, wudu, bahkan bahagia. Maka dari itu, saya ingin menasihati saya sendiri dan panjenengan semua untuk selalu bahagia, meskipun panjenengan sedang dilanda krisis moneter,
dilanda krisis keuangan ketika melihat dompet isinya Fatih Murah 2000 maksudnya. Jenengan harus tetap bahagia. Bojo tambah galak, iku ada cerita bojo tambah galak. Iya harus tetap bahagia. Karena kesedihan itu memicu penyakit. Sekarang saya tanya, jenengan ini perupiah sudah 2 tahun tapi nggak punya rompi, bahagia apa sedih? Tadi ada yang kontrol nggak bawa rompi, Pak. Tetap bahagia. Nggak ada alasan untuk sedih. Pertanyaannya kenapa lo harus bahagia? Bahagianya kita ini bukan karena dunia, tapi bahagianya meskipun apapun kondisi kita, sakit, diabetes, suatu ketika jadi akan sakit. Gak mungkin kan? Nah, aku sakit, alhamdulillah. Suwe-suwe yo mati. Hidup terus aku mati? Mati. Maka mati dan itu nggak perlu ditakuti. Nggak perlu sedih, ketika mati justru malah bahagia. Kumpul ardi mati kabeh sakit mlebu surga Allah Ta'ala. Amin. Sing pengen mlebu surga katakan saiki. Saiki. Malah mengundurkan diri. Kali panjenengan boten ngono. Oke. Pokoknya bahagia mawon. Bahagia ini sepindah malih kula kaliyan sami mergine dipun tasih ditegere Allah Taala badhe iso sujud. Iman Islame tasih kumancep wonten ing jero manah. Niku nikmat sing gak iso dipun kanthi napa. Jadi untung-untung sakniki sing ditegere Allah maksiat saiki yo enten saniki sing tasih posisi sekarang ini di luar kita sana ada sing ngomong maksudnya mabuk ono sing mari kikuk-kikuk karo bojone wong yo ono tapi awake dhewe sing ditakdir Allah Taala silaturahmi keadaan Islam lan iman itu sak karepe Gusti Allah ya kalau Malaysia tapi awake dhewe ditakdir tasih duwe iman Islam meskipun masih ada akeh ini tapi tasih dan itu bahagia ini kan itu bahagia ini jenengan mumpung ngantos di nisbahke nang donya karena dunia itu ada dua sisi yang membuat sedih. Satu yaitu bisa rusak. Jenengan sing duwe HS niku sinten namanya? HS niku saged rusak betul. Saged. Utawa ilang. Nah niku makanya jenengan seneng donya niku nyun sewu gelem ra gelem sedih. Tertipu jenengan. Sebab donya bakal rusak. Kalau riyen niku duwe HS lagi tuku sak wulan wis pecah kacau. Nah kula biasa mau. Lagi tuku to saat digawe utang santai nyungsep nang kali. Nah iki wae wingi nembe tabrakan sing nabrak singile pedhot. Soal di total kalau dosane wong loro iku operasi 40 juta, dosane rego selawe. Sing larang wonge. Jadi nek seneng dunyane mergo gak rusak. Nomor kali ilang, kula tanglet bojone sampean iso ilang mboten. Iso ganti mboten. Upgrade saged mboten. Dengan luwitan ini alias luwitan luwada iso ganti buka oh saged sing luwih saleh luwih ganteng saged aja muni aku ngono kok saged gitu mergone dul jadi tetap bisa rusak kalau kan sekali lagi nek seneng niku bahagiane mergo iman lan Islam niki. Nah, monggo sakniki gak usah kakek teori, langsung dipraktekne jenengan bahagia. Carane senyum. Tuh, senyumnya carane siji nek pengen senyum ibadah,
niku siji kudu munggah. Amung kaya Pak Imron Siti tadi nggak Pak. Jepek. Monggo sarang-sarang kula hitungi ping 3 ya. 1 2 3 munggah HP ini. Buyu. Monggo buyu 1 2 3. Senyum. Allah. Enak kan diwasi. Coba jenengan ngali Pak Imron Siti. Kok mari diputar bojone apa priwon niku. Kok ngene kok ngatur. Mulane kudu bahagia insyaallah. Niku saged kula kene tips niki kula niki kae alit kula mboten nate teng rumah sakit. Wis modal mung senyum tok. Biasane lara tapi senyum. Niku iso enggak marah. Gitu. Mulane jenengan masuk ke sangkai terus senyum wae. Wis oleh mari nangani wong mesti santai kok oleh buka. Ini senyum ae lah. Alhamdulillah kesadar. Insyaallah. Niku bahagia. Nomor kalih kudu kuat 7 detik, Pak. Nah senyum niku. Niku awan jenengan senyum kan. Niku boten senyum tenanan. Tapi nopo ibarat wong ngece. Ini jadi senyumnya rada suwi. Nomor 3 senyumnya napa? Ono kancane. Mbok kantor cilik. Ora dosa insyaallah. Oh ngerti jenengan dina iki bahagia mboten? Bahagia. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal ihsan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menetapkan iman dan Islam kita pada yang terakhir. Nomor 3 pun ngantos dados tiyang niku kuwalike bahagia pun ngantos sedih. Sedih niku aja sampai urusan dunia, tapi urusan akhirat. Karena nek sedih urusan dunia niku setitik atine titik-titik susuhe pun saged ma'rifatullah. Iso Masya Allah Ta'ala. Wonten atine bintik-bintik terus pun ngantos sekali lagi pun ngantos sedih. Karena secara nggak langsung sedih itu juga bisa membuka portal. Karena orang sedih itu kebanyakan dia ini mikiri hasil aktivitasnya. Pertanda orang mikiri hasil itu adalah tidak tawakal. Nah karena tidak tawakal maka setan bisa masuk innahu laisa lahu sultanun alladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Setan bisa menguasai orang yang tidak bisa menguasai orang yang tawakal. Sedangkan orang yang sedih itu tidak tawakal kepada Allah. Bagaimana mungkin dia bersedih sedangkan dia sudah tawakal? Maka dengan gak duwe cita-cita dadi wali Allah monggo. Iki tadi di planning cita-cita dadi wali Allah. Meskipun gak dipanggil ciri-ciri ini wali ngoten. Harus gak penting dipanggil wali apa gak wis gak penting. Utawa awak dhewe sapa gak penting. Sing penting cirine wali la khaufun alaihim wa lahum kula tanglet-tanglet tenanan jenengan juwawak sing buanten tanglet jenengan niku bojone tambah dina tambah tuwek bahagia apa sedih biasa tambah suwe tambah galak sedih apa bahagia biasa tambah suwe biyen niku awal-awal ahli ruqyah ngerti, Quran ini luar biasa ya, ngobati wong sirah ngeluh langsung mari. Saiki tambah suwe ngeruyah, tambah akeh sing mati. Sedih no bahagia? Iya. Maksud mau mati kok bahagia sih? Adilan. Jadi kula cerita niku kula ngruyah napa mawon niku asline sing kula critakne sing mati. Jan-jane sing mati luwih akeh. Ning tak critakne.
Pun niku mawon ingkang saged sampaikan. Adapun janjane kula niki mboten remen pelatihan niku bayar. Mulane enten ceritane, lapo kok malah bayar. Karena dulu pertama kali pelatihan itu kalau tidak salah di Madiun. Dulu bukunya tidak bayar. Bayar tapi aku mangantok 50.000. Itu pun 12 orang yang utang 4 orang. Berapa? 50.000. Salah satunya lulusan pertama itu Mbak Mahmud dari Jombang. Jadi dulu itu nggak pelatihan itu nggak bayar karena saya itu beban. Wedi kalau jalan kok bayar musuh mengulang ilmu bayar. Lo nih wedi. Terus pokoknya aku teko ngomong karena bayar orang terserah. Itu ngulang pangan iso. Awal-awalnya nggak bayar. Akhirnya karena nggak bayar bukunya ya fotokopi. Ampat fotokopian ke wedi. Nah suatu ketika habis ngisi acara saya pulang, terus yang alumni pelatihan itu merukyah orang, merukyah karena tidak hafal bahwa buku ini gawat lah, ini ngetepain kan cari ngeluh, terus ciri-ciri ini lampunya omah ngarep mati, sirai ngeluh, terus jelas ada indikasi sihir kan, dirukyah langsung kesurupan. Setelah kesurupan bukunya direbut dirobek. Wah. Terus sing rukyah karena panik melayu digoda. Lah jare ini sing niku wau informasi nih. Lah sini ngomong ngeten muni ngene. Wong 50.000 kanthi ngetone aku. Akhirnya kula gawe standar piye iki? Kuwi pun bayare standar umum mawon, Bos. Jare tiyang-tiyang. Bilano kula jane Kak pada dasarnya nggak seneng orang boleh ilmu pembayar. Siji orang pulau ngertos sampai itu gak kabel duit. Nomor loro sing mualime, iku yo niate mesti ono dapat bener. Sehingga tapi kan kene salah pelatihan bayar itu kan. Gus pelatihan esok berarti kan bayar. Dia kan bayar karena aku. Enggak tekor terus. Pun Milano niki kulo sampai akan masalah materi jadus masalah tahsinat perbentengan tinggi. Niku sing sae tahsinat niku enten 3 perbentengan niku tahsinat qalbiyah, tahsinat qauliyah, tahsinat fi'liyah. Gus kula niki wis maca sakron tapi kok jeneng serangan balik. Jawabane niki hierarkis. Pertama, tahsinat sing paling sae niku tahsinat qalbiyah. Perbentengan hati. Ya niku maksudnya jenengan gak nglakoni 4 perkara sampah, 4 perkara itu marah, sedih, takut dan selama itu jenengan gak lakukan, insya Allah rupiah model sandet kuai gak arah iso nyerang kali. Itu kalau gak bayar kalau ngaku saya tak duit. Tapi kalau sampai pas saya tidak memari kok sepi, kalau duit. Loh, orang rupiah, Habib rupiah kok kena serangan balik, juga ngurus buah Habib murah ya berdoa ya. Misalkan. Jadi tahsinan qalbiyah. Sing penting ngeruqyah niku siji slow, gak usah emosi, gak usah sedih, gak usah wedi. Dengan kok ngeruqyah sapa iki? Rara kidul. Kaget astagfirullahaladzim. Galai. Yo saya undai sampe langsung nyeri. Lalu ukur tali buka. Kulo gak usah ngomong reki udah ini bla 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 kakek teori. Teori yang simpel wae. Pokoknya nek jenengan atine berubah rohani ini mesti gangguan gaib bisa ngono. Ngeten. Baru tahsinat kauniyah. Nah, masang air rendong, tak dudui masang air rendong. Jadi jenengan terus ngarep niku wonten pelem gitu. Sampai ke
Ini gue cek dengan cek, diobati ya ora, ono semut ya ora. Gosok. Pertama gosoknya kok kono. Iki singkat cerita mawon. Intine krono kulino masang air endo, insya Allah sing kena itu pinggir-pinggir, ora sampai jero omahe dhewe apalagi sampai keluarga kita. Aman, seterusnya apa? Caranya pripun? Nggih. Setiap subuh kita tahsinat qauliyah membaca zikir sakron. Jadi tahsinat qauliyah berbentengan menggunakan lisan basa sakron. Basa sakron sedina ping pisan mawon. Nek kata-kata mungkin yo sing niku terus sih iku malah nyerah. Ngoten, sitok wae. Ibarat obat itu mboten overdosis. Mungkin jalan kakek niki kula ming cerita, enek tiyang niku jarene niku kang maca sakron karo gurune. Sakeh-akeh maca sakron. Lah gurune gak ndelok ruhani dari anak ini. Karena ini anaknya bertanya terbuka, dikok maca sakron sakeh. Oke, sedina pilih. Suatu kok malah sering kesurupan. Nah, kalau sangat piye, sampean cukup sitok. Nah, kalau delok tinggal ini lari ke pasar. Nah, keres gore tetangga niku sing kodan-kodan niku mlebu. Lah krono magri ini ke kaken. Mesti pagri kan ngarep omah kene omah. Ini magri sampai omah wong pagri. Mencari takar. Jadi cukup jika Allah menitahku bidal bilah ini tolena nusurun magri, niat magri diri sendiri dulu. Surun magri rumah diri sendiri sak keluarga. Surun pokoknya kumpulkan anak istri. Surun baru rumah, surun baru apa? Halaman. Mereka apa halaman barat? Mereka ini santai itu di halaman di sini. Ibarat bus, BC parkir, penumpangnya, apa? Turun, medun, terus ngeroyok omah itu. Santai juga nonton. Nah, jadi ngarep omah itu ya no. Nanti sebab tarik tang di bulan itu BC. Nah, istilahnya, pasukan yang lebih ngeriyo. Milano, itu alasan kenapa halamannya harus dipagari. Yang selanjutnya baru tahsinat, apa? Fi'liyah. Sing paling saya nggih menika salat duha kali wudu. Tahsinat fi'liyah niku insyaallah pager sing kuat. Moga-moga kula panjenengan sami diizinki Allah seneng wudu. Niki nyuwun sewu, malah babaran wudu niku wingi-wingi kula tes nari-nari niku tasih enten sing kliru. Kanjeng Nabi niku riwayate nang Bukhari niku wudu satu mut. Nyuwun sewu. Banyu sakmene niki saged nggih wudu. Nek macet. Ya timbang wudune jenengan mesti sabar. Dan itu boros. Jadi wudu niku pancurannya pun dikakne sithik set ditutup meneh rok ditutup tangan sih. Sret sing penting mun ana genangan air teng mriki. Set buka meneh. Kulo tes lari-lari lawan pondok. Enek sing mondok nang Kediri apa sing mondok nang Lombok. Lari santri sing wis tua-tua itu tak butuh yo ora salah. Nek di versi ke kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Kalau Nabi wudunya sama, dan itu pasti itu ngene tok, terus ujung nyambung betul nomor ning nganten genangan air. Nganten mau kula praktek nek dengan jelas nih sponsor yang saya tak timbul. Niku wudune gak iso membentengi diri. Krana ubadir. Ana unsur kesetanan tentu siji gak duwe ilmu nomor loro pemborosan.
kula delok wong sing wudune akeh banyune. Kalau sing sithik banyune sederhana. Niku energine niku aurane sinare niku sik kathah sing wudune saithik banyune. Mboten boros. Nek teng video niku kan alit-alit kopiahan gua subscribe kopiah diacak-acak-acak digopone terus langsung ditelesi. Lah niku berarti sak cilik wudune sak cilik diteles kabeh. Ya teng sungai itu. Hah? Kalau teng sungai. Ya padha ae. Artinya jika wudune saiki mawon. Rai nggih. Rai iki sekaligus tahsinat filiae. Rai niku wong penting niki keran. Nek delok-delok wudune jenengan teng wudune sekali malah wae maksud lho. Tapi nek teng keran kan niki sing penting lho. Dibasuh. Berarti ini biasanya simbare niki gak diwasuh. Nanti keliru. Sing wong itu terutama di sini napa namanya Pak? Hari-hari. Ini wong itu kadang-kadang diselentene ini. Nah ini kan betul salah. Karena ini mana bintu syar. Nah ini harus di. Terus nomor kali tangannya pun pikiran seret kali terus begitu. Sela-sela. Nah. Terus rambut niku mboten dibasuh tapi diusap. Karena diusap mau diteresret dibuang meneh usap. Niku mungkin nang akhirat nyuwun sewu. Kanjeng Nabi nitani umatku itu. Ini soleh umatku gak delok cahaya guron wajhi min asaril wudu. Toko bekas wudu ini. Mulane lha soleh gak didelok ini kok klip koyo konang. Ragu Nabi iki omahku padha dudu ki kok. Klip. Nek wudu krana pas wayahe nang donya nek wudu mung ngene tok. Medhit. Mestine digrene dibuat diusap. Mulane gondrong gak apa-apa. Ya asal nek wudu bener. Ya gondrong medhit rambutnya ngene. Mung sak crit biasa. Sing diusap niku sirah mesne rambut jan. Ngene langsung basuh mriki langsung saged. Nah. Terus dicek melih sikile, nek niku kadang mboten cek sikile. Krana wailul lil aqabi minan nar. Celaka wong sing sikile sing garing. Jadi ada orang yang ahli neraka yaitu wong wudu. Wong wudu sing sikile tongkae rasane garing. Milano sadurunge sampean keluar dari tempat niku delok sikile sing garing. Nek garing neraka. Karena wis jelas wudune gak niat. Nah, wudune jenengan bener terus sering wudu. Insyaallah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Niku wong sing akeh wudune. Jadi Gusti Allah niku mboten remen tiyang tobat. Tapi akeh tobaté. Terus sifat mubalaghah tawwabin mutatahhirin. Dadose seneng wong sing suka suci karo salat tok. Niku wudu sing nyuwun sewu insyaallah wudu sing saged tahsinate luar biasa. Selain wudu salat niku sing menurut kula ya pokoknya semua salat sebenarnya salat mulane jenengan teng napa kula kok nemu tamu jam itu. Ya wis pokoknya rutinan, saya rutinan waya duha ya duha. Mungkin dengan buatan sholat duha enak. Zaman akhir itu uang itu gak bakal melakukan masjid kecuali uang hajat tok. Uyuh tok. Kalau soleh bareng masjid lah uyuh. Kalau temen tuh tondo kiamat. Delana pun ngantos ning masjid. Sholat duha. Untuk masjid itu kenapa?
sholat duha. Kula iku melana kula enten praktis ini ku sering alir ruya, tapi bolak-balik kok vibrasi ya. Serangan balik mesti ada 5 tahsinat, 3 tahsinat ini yang diabaikan. Salah satu jarang sholat duha. Tapi nek sering sholat duha nyuwun sewu, gak usah kok sampai merem-merem semuni, malah keturun kadang-kadang merem. Insya Allah dengan seperti itu panjenengan perbentengan kuat dan mudah-mudahan jenengan sedaya dipun jogi dening Allah Subhanahu. Amin. Jadi nyuwun sewu walaupun jenengan rutinan sering suwek, tapi perbentengan 3 ini masih jebol. Niki sengaja kula kene ilmu niki ketoke sing liyane kok krana dhek teko awan ora tak ilmu iki. Nek isu kan baterai kula tasih full. Nek wis rada awan ku males ngomong aku. Alhamdulillah. Pokoke tubah bagikan panjenengan semua. Begitu kaya ilmu itu. Pokoke wong nglakoni telu niki sinten mawon termasuk kula. Kula kok pun 5 tahun niki mboten ngimpi buruk. Lagek winginane niku wingi. Niku kula cerita prana mboten kula anggap. Mung jenengan. Kula ngimpi buruk. Ngimpi buruke ya kula nganggep ngimpi ketemu Doraemon barang kan ngimpi buruk napa baru kan gak berkualitas ngimpi ini. Lah kula ngimpi ketemu Doraemon nyekel golok lho. Jadi kalau mau ngimpi aneh aku yang mikir apa? Astagfirullah mesti kalau cek aku lho. Ah itu mesti aneh tahsinat itu sing jebol. Salah siji nih kula kekesalan langsung keturun Ali gak tuh ini proflah. Jadi tahsinat kauliah ika Milano langsung luar ruyah mandi. Pokoknya buatan meruyah itu buatan masalah yang kiai nawa buatan. Pokoknya sing kiling lan mas bodoh itulah insya Allah sing diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun mungkin dengan wangsul pulang dari sini berbuah ilmu yang manfaat berkah. Allah yaj'al hadhihi jam'iyah ruqyah ahlus sunnah wal jamaah Kabupaten Malang jam'iyatan mubarakatan wa yumliha nuran wa ya'muruha bil ilmi wal hilmi wa adabil hasanah wa akhlaqil karimah wa yafadu sakiniha min kulli adillatin wa min kulli baliyah wa min siraril insi was sihri wasyayatin wa min al hasidin wal mu'tadin wal zalimin wal fasiqin wa min kulli adillatin wa bi kulli baliyah wa anna Allah yarzuquna wa iyyakum as-sihah wal afiyah wat taqwa wal istiqamah wan najah was salamah wal mahabbata li rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal wusula ila Allah azza wa jalla bi jahi khairil bariyah al-fatihah. Mengatakan yang sakit kula sampaikan sebelumnya saya mohon maaf supaya kita lebih semangat lagi kita mari melantunkan Masyara 3, 2, 1 bersama Nahdlatul Ulama di Jami'ah Ru'yah Aswaja Akhirah berjuang sejati berilmu dan bertakwa Al-Quran dakwah kami berjuang kami militan pada sang guru menentu bagi mencapai kesembuhan. Tim Raja Wali, tim Laskar Raja Wali melakukan perjalanan pulang dari Pondok Uwais Al-Qarni Tuban menuju Kota Malang.
Tanya wis ngantuk kabeh iki. Iya. Ngantuk jadi. Kan iki lho. Sampai namanya. Batas. Cacing. Mulai. Wow.